warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kusnul Adinda Arisanti dengan NIM 0704213046 dari kelas Biologi 1, jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Adapun di sini, saya akan membawakan video singkat saya mengenai perkembangan jaringan ekstra embrional untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah perkembangan hewan yang diampu oleh dosen Ibu Sukria MSc. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita memasuki materi yang pertama mengenai pengertian jaringan ekstra embrional. Baiklah, sebelum memasuki materi mengenai perkembangan jaringan ekstra embrional, ada baiknya kita harus mengetahui pengertian dari jaringan ekstra embrional itu sendiri. Nah, di sini apa sih pengertian jaringan ekstra embrional itu? Membran ekstra embrional adalah perluasan berlapis membran dari jaringan-jaringan embrio. Membran-membran tersebut merupakan lipatan-lipatan yang pada akhirnya tumbuh mengelilingi embrio dan menghasilkan 4 kantung embrio. Berbagai macam membran ekstra embrional berfungsi untuk membantu proses transportasi, respirasi, ekskresi, dan fungsi-fungsi penting lainnya selama perkembangan embrio. Selain itu, adanya lapisan-lapisan membran melindungi embrio terhadap tekanan mekanis dari luar, termasuk kekeringan. Selanjutnya yaitu adanya perkembangan selaput ekstra embrio. Perkembangan selaput ekstra embrio terdiri dari 3. Yang pertama yaitu perkembangan amnion dan korion dimulai setelah proses granulasi dan neurulasi dengan pembentukan lekukan somatopleura mesodrem dan ektodrem. Yang kedua yaitu perkembangan allantois dari hingat sebagai kantung kecil dan kemudian berkembang dan tumbuh sebagai membran ekstra embrionik yang mengelilingi embrio di luar amnion. Dan yang ketiga yaitu perkembangan yolk sac. Hewan dikelompokkan menjadi hewan anamniota, yaitu hewan yang tidak mempunyai selaput embrio, contohnya pada ikan dan amfibi. Kemudian ada hewan amniota, yaitu hewan yang mempunyai selaput embrio, contohnya pada reptilia, unggas, dan mamalia. Terdapat 4 macam selaput ekstra embrio, yaitu amnion, kantung yolk, korion, dan allantois. Dalam beberapa hal, terdapat perbedaan antara selaput embrio yang dimiliki unggas dan mamalia. Bahkan, antara beberapa hewan mamalia pun terjadi pula beberapa perbedaan. Misalnya, kantung allantois babi berbeda dengan allantois manusia karena perkembangan allantois manusia tidak lagi berupa kantung. Selanjutnya yaitu pembentukan amnion. Amnion adalah selaput embrio yang langsung membungkus embrio berupa kantung yang tipis berisi cairan amnion, dan embrio dapat bebas bergerak di dalamnya. Lapisan penyusun amnion yaitu somatopleura dengan ektodrem di bagian dalam dan mesodrem somatik di bagian luar. Pembentukan amnion sejalan dengan terpisahnya bagian intraembrio dari bagian ekstraembrio. Mula-mula terjadi pelipatan somatopleura di bagian kepala atau lipatan kepala yang menyebabkan bakal kepala terangkat dari blastodem sehingga terbentuk suatu kantung di bawahnya yaitu kantung subsefal. Dengan demikian, bagian intraembrio yaitu bakal kepala mulai terpisah dari bagian ekstraembrio. Bagian anterior somatopleura yang berhubungan dengan lipatan kepala melipat pula ke arah dorsal lipatan kepala dan kemudian akan bergerak ke posterior. Lipatan kepala amnion tampak mulai membungkus embrio. Demikian pula dengan lipatan tubuh lateral amnion yang bersamaan dengan terjadinya lipatan tubuh lateral. Sejalan dengan pemisahan bakal tubuh atau intraembrio dari bagian ekstraembrio, selanjutnya terbentuk pula lipatan ekor amnion yang juga berkelanjutan dengan lipatan lateral amnion bagian posterior. Bersamaan dengan terbentuknya lipatan ekor atau bakal ekor intraembrio yang terpisah dari bagian ekstraembrio. Kantung di bawah lipatan ekor adalah kantung subkaudal. Lipatan kepala amnion akan bergerak ke posterior, sedangkan lipatan ekor amnion bergerak ke anterior. Akibatnya, semua lipatan amnion itu bertemu di bagian dorsoposterior dan membungkus seluruh embrio. Mula-mula masih terlihat lubang yang dibatasi oleh lipatan-lipatan amnion itu, tetapi kemudian lubang itu akan menutup dan dimulai sejak terjadi lipatan kepala amnion
Sampai semua lipatan bertemu, selalu terdapat dua lapisan somatopleura. Lapisan luar melipat berlawanan dengan amnion dan membentuk korion atau serosa, yaitu selaput embrio terluar. Somatopleura penyusun korion berlawanan dengan penyusun amnion, sehingga disebut juga sebagai amnion palsu atau false amnion. Serosa dengan amnion yang disebut stereoamniotik atau korion amniotik rape yang kemudian akan hilang sehingga serosa menjadi terpisah dari amnion dan menjadi selaput pembungkus embrio yang terluar. Rongga di antara amnion dengan korion adalah rongga korion amnion yang juga sama dengan xolom ekstraembrio. Rongga ini akan didesak oleh pertumbuhan amnion. Kemudian, adapun fungsi amnion dan cairan selain untuk membungkus embrio serta memberi kebebasan bergerak kepada embrio, amnion berfungsi juga sebagai penawar guncangan, antidesi, dan penawar suhu. Cairan amnion selain mengandung air juga berisi sel-sel epidermis yang terkelupas, sejumlah kecil leukosit, dan berbagai elektrolit dari berbagai garam organik dan anorganik. Selanjutnya yaitu pembentukan korion. Korion dibentuk dari somatopleura bersamaan dengan pembentukan amnion. Karena itu, sebagian tadi sudah kita bahas di dalam mengenai amnion, yaitu lapisan penyusun korion oleh adanya pelipatan yang berlawanan akan memiliki susunan lapisan lembaga, kebalikan dari amnion, yaitu ektoderm berada di luar dan mesoderm somatik berada di dalamnya. Sebagai selaput embrio terluar, korion akan berada di bawah selaput cangkang dan cangkang kapur telur pada unggas. Fungsi penting korion pada tahap lanjut perkembangan embrio pada unggas diantaranya ialah menyerap ion dari cangkang kapur dan mendistribusikannya untuk pembentukan rangka atau tulang embrio melalui pembuluh-pembuluh darah allantois. Selanjutnya ada pembentukan allantois. Allantois muncul sebagai divertikul ventral usus belakang segera setelah usus belakang dibentuk. Oleh karena itu, lapisannya adalah splagmopleura dengan susunan lapisan lembaga yang sama dengan kantong Yolk. Bagian proksimal allantois membentuk tangkai allantois yang pangkalnya akan tetap berada di dalam tubuh embrio. Pada unggas, bagian distal allantois membentuk kantung allantois yang tumbuh membesar ke dalam xolom ekstraembrio dan hampir memenuhi seluruh rongga telur dan berada tepat di bawah korion. Embrio yang berumur 4-5 hari yang bertumpu di atas kantong Yolk setelah dikeluarkan dari cangkang kapur. Semua selaput embrio kecuali korion yang mungkin masih sangat berdekatan dengan amnion atau tertinggal bersama cangkang telur. Mesoderm splagmicalantois bersatu dengan mesoderm somatik korion dan menjadi membran korioallantois, tempat terbentuknya pembuluh darah allantois. Oleh karena itu, membran ini terletak tepat di bawah selaput cangkang telur yang berpori-pori. Maka, allantois akan berperan dalam pertukaran gas-gas pernapasan dan juga menyebabkan korion menjadi fungsional dalam penyerapan dan distribusi Ca dari cangkang kapur. Selain itu, ke dalam kantung allantois diekskresikan sampah-sampah metabolisme dari ginjal embrio. Pada embrio muda, hasil ekskresi itu berupa urea, dan makin tua embrio maka hasil ekskresi berubah menjadi asam urat. Asam urat terbentuk padat dan lebih sukar larut. Meskipun jumlahnya menjadi banyak, sejalan dengan bertambahnya umur embrio, pada hewan yang mempunyai vesika urinaria, organ tersebut berasal dari tangkai allantois. Pada saat menetas, semua selaput embrio akan ditinggalkan di dalam cangkang telur kecuali sisa kantung Yolk yang akan diserap ke dalam usus tengah embrio. Selanjutnya yaitu adanya pembentukan kantung Yolk. Kantung kuning telur adalah struktur yang berkembang di dalam rahim selama awal kehamilan. Ini memberi embrio makanan dan membantu mengedarkan gas antara induk dan embrio. Kantung kuning telur juga menghasilkan sel yang berubah menjadi struktur penting seperti tali pusar, sel darah, dan reproduksi organ. Pada unggas, kantong Yolk berisi kuning telur serta erat kaitannya dengan nutrisi embrio.
Kantung yolk merupakan selaput ekstra embrio yang dibentuk paling awal. Selaput embrio ini dibangun oleh splagnopleura dengan endodrem di sebelah dalam dan mesodrem splagnik berada di luarnya. Endodrem kantung yolk berasal dari hipoblast, sedangkan mesodremnya merupakan penyebaran dari mesodrem yang bermigrasi melewati alur primitif. Mula-mula, seperti halnya amnion, kantung yolk tidak terlihat sebagai kantung yang terpisah dari bagian intraembrio, melainkan merupakan bagian splagnopleura ekstraembrio yang menyebar di atas yolk dan menyerupai penutup dari yolk. Selanjutnya, pada splagnopleura di bagian anterior terjadi lipatan yang disebut dengan usus depan. Demikian arkenteron yang semula hanya mempunyai dinding seluler di bagian dorsal dan masih beralas yolk, sekarang pada wilayah usus depan telah memiliki dinding dan alas yang seluler atau splagnopleura. Keadaan yang serupa akan terjadi pada wilayah usus belakang. Usus depan akan bertambah panjang ke arah posterior, sedangkan usus belakang yang terjadi oleh adanya pelipatan di bagian posterior akan bergerak memanjang ke anterior. Bagian arkenteron yang masih terbuka di antara usus depan dan usus belakang disebut dengan usus tengah yang masih berhubungan dengan yolk. Usus tengah berbatasan dengan usus depan pada porta usus depan dan dengan usus belakang pada porta usus belakang. Usus tengah makin menyempit karena pelipatan usus depan dan usus belakang bertambah panjang. Masing-masing bergerak ke posterior dan ke anterior. Akhirnya terdapat tangkai yolk yang merupakan pangkal kantung yolk penghubung usus tengah dengan kantung yolk. Kantung yolk pada mamalia. Kantung kuning telur mamalia berasal dari hipoblast atau juga dikenal sebagai mesodrem primitif yang ditentukan pada tahap blastokista akhir sebelum implantasi embrio. Pada primata manusia dan bukan manusia, pembentukan kantung kuning telur memerlukan pembentukan kantung kuning telur primer sementara sebelum terbentuknya kantung kuning telur sekunder. Pembentukan kantung kuning telur primer bertepatan dengan munculnya mesodrem ekstraembrionik setelah implantasi. Mesodrem ekstraembrionik merupakan bagian integral dari amnion, kantung kuning telur, allantois, dan chorion. Dengan peran penting dalam vaskularisasi dan transportasi nutrisi, mesodrem ekstraembrionik hewan mengerat berasal dari embrio yang sebenarnya selama grastulasi. Dan menariknya, mesodrem ekstraembrionik primata ditentukan sebelum grastulasi dan asal perkembangan populasi mesodrem awal yang telah menjadi bahan perdebatan intensif. Selanjutnya yaitu adanya implantasi. Implantasi itu merupakan proses di mana morula berkembang menjadi blastokista, kemudian menanamkan diri ke dalam lapisan uterus atau endometrium. Dalam blastokista, kelompok sel dalam akan menjadi embrio, sedangkan lapisan luarnya akan membentuk plasenta. Implantasi juga merupakan proses tertanamnya embrio mamalia, tahap blastolisis akhir di dalam endometrium uterus induk. Implantasi dimulai dengan menempelnya trofoblast yang menutupi inner cell mass. Tempat implantasi embrio pada endometrium adalah spesifik untuk hampir setiap jenis hewan. Namun, tempat yang dipilih itu belum diketahui pasti kecuali pada hewan ternak. Pada hewan-hewan ternak, implantasi hanya dapat terjadi pada tempat-tempat khusus berupa penonjolan mukosa uterus yang glandular. Kadang-kadang terjadi implantasi abnormal juga loh. Seperti gambar tersebut, pada tempat-tempat yang diperlihatkan yaitu dalam ovarium, tuba fallopi, uterus, bagian bawah, rongga abdomen, dan rongga pelvis. Apabila implantasi terjadi pada bagian bawah uterus di dekat serviks, maka plasenta yang terbentuk akan menghalangi jalan keluar fetus. Kejadian ini disebut dengan plasenta previa. Mungkin hanya secara parsial, tetapi dapat juga sampai total. Adapun cara implantasi, yang pertama ada non-invasif. Pada hewan dengan implantasi non-invasif, nutrisi selama proses implantasi disediakan oleh sekresi kelenjar uterus atau susu uterus, dengan perlekatan yang terjadi lebih lambat dan pertambahan ukuran blastosis
Atau dalam hal ini, trophoblasnya yang relatif besar memungkinkan peningkatan luas permukaan untuk pertukaran metabolit dengan susu uterus terjadi. Luasnya permukaan trophoblas ini juga memungkinkan perlekatan yang lebih ekstensif dengan permukaan uterus selama proses implantasi. Adapun contoh hewan dari implantasi non-invasi yaitu pada hewan ternak babi, kuda, dan kelinci. Yang kedua, ada invasi jenis intestinal. Nah, pada implantasi jenis intestinal blastosis tidak mengembang, trophoblas masuk ke dalam endometrium, kemudian embrio terbenam sampai jaringan ikat subendothelium sehingga terbungkus endometrium atau tidak terdadak ke rongga uterus lagi. Contoh hewan pada jenis invasi intestinal yaitu pada manusia, marmut, dan simpanse. Yang ketiga yaitu ada invasif jenis eksentrik. Pada implantasi invasif jenis eksentrik, ini biasa blastosis ini cukup mengembang. Trophoblasnya tertanam di lapisan endometrium yang mula-mula disentuhnya, kemudian embrio tertanam sebagian di daerah itu dan masih terbuka ke rongga uterus. Nah, contoh hewan pada implantasi ini yaitu kera, mencit, dan tikus. Selanjutnya kita masuk ke plasenta. Plasenta merupakan organ ekstra embrio yang merupakan pertautan antara jaringan fetus, plasenta fetalis, dan jaringan induk atau endometrium uterus atau plasenta maternal. Secara struktural, plasenta terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama ada plasenta fetal yang dibangun oleh selaput ekstra embrio, dan yang kedua yaitu ada plasenta maternal yaitu yang dibangun oleh endometrium uterus. Mengingat banyaknya macam plasenta pada berbagai jenis hewan, maka penggolongannya dapat dilakukan berdasarkan banyak kriterianya, yaitu yang pertama berdasarkan macam selaput ekstra embrio yang bertautan dengan jaringan induk terdapat dua macam, yaitu plasenta choriovitelin yang merupakan plasenta yang sederhana dibentuk dari kantung yolk dan chorion yang terletak di antara pembuluh-pembuluh darah kantung yolk dan epitel uterus induk. Misalnya ini pada marsupila atau hewan berkantung. Kemudian ada plasenta chorioallantoid, yaitu pembentukan plasenta dari pihak embrio adalah selaput chorion dan selaput allantois yang berbatasan. Mesoderm allantois membentuk pembuluh darah pada fili chorion dan pada tali pusat. Misalnya pada golongan mamalia yang memiliki plasenta sejati termasuk pada manusia. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan penyebaran fili chorioallantois. Maka plasenta dapat dikelompokkan menjadi yang pertama plasenta diffusa. Plasenta diffusa memiliki fili halus tersebar pada seluruh permukaan chorion, misalnya pada babi dan kuda. Yang kedua ada plasenta cotyledonaria. Plasenta cotyledonaria ini memiliki fili berkelompok atau cotyledon. Cotyledon yang akan berdekatan dengan furuncula endometrium, misalnya pada sapi dan kambing. Yang ketiga ada plasenta zonaria. Pada plasenta zonaria ini, sebaran fili menyerupai sabuk mengelilingi bagian tengah embrio, misalnya pada kucing dan karnivora lainnya. Yang keempat ada plasenta diskoidal. Pada plasenta diskoidal, sebaran fili terbatas pada suatu daerah chorion tertentu dan berbentuk seperti cangkram atau diskus, misalnya pada manusia. Yang ketiga yaitu berdasarkan tebal atau tipisnya barir plasenta. Yang dimaksud dengan barir plasenta adalah batas antara darah induk dan darah embrio. Pertukaran zat antara induk dan embrio terjadi melalui barir plasenta tersebut. Ketika fili chorioallantois berpenetrasi ke dalam endometrium uterus, terjadi kerusakan jaringan-jaringan penyusun endometrium. Semakin dalam penetrasi fili chorioallantois, maka semakin banyak jaringan endometrium yang dirusak. Akibatnya, barir plasenta menjadi semakin tipis atau jarak antara darah induk dan darah embrio semakin dekat. Semakin tipis barir plasenta, pelaluran zat antara induk embrio semakin efisien. Adapun tipe-tipe plasenta ini dapat diketahui berdasarkan yang pertama yaitu semua kapiler baik kapiler embrio maupun
kapiler induk memiliki lipatan dinding yang terbentuk oleh satu lapisan yang disebut endotelium. Yang kedua yaitu pada bagian luar endotelium ini terdapat jaringan penghubung. Yang ketiga yaitu ada villi chorionik, memiliki lapisan syncytiotrophoblast pada bagian luar dan cytotrophoblast pada bagian dalam. Yang keempat itu uterus induk memiliki lapisan epitel atau tidak. Nah, kemudian berdasarkan penjelasan yang tadi, maka plasenta chorion allantois dapat diklasifikasikan menjadi 1. Plasenta epitelichorial, yaitu barir plasenta paling tebal, tidak ada jaringan dari pihak induk maupun pihak embrio yang mengalami kerusakan, contohnya pada hewan kuda dan babi. Yang kedua yaitu plasenta syndesmochorial. Pada plasenta syndesmochorial, jaringan epitel uterus induk mengalami perusakan, contoh pada plasenta syndesmochorial ini yaitu sapi dan kerbau. Kemudian ada plasenta endotelichorial. Pada plasenta endotelichorial, jaringan epitel uterus dan jaringan ikat sekeliling pembuluh darah induk mengalami kerusakan. Contoh hewan pada plasenta endotelichorial ini adalah kucing dan harimau. Dan yang terakhir itu ada plasenta hemochorial, yaitu plasenta hemochorial memiliki barir plasenta paling tipis. Jaringan epitel uterus, jaringan ikat sekeliling pembuluh darah induk, dan jaringan endotelium mendindingi pembuluh darah induk mengalami perusakan, sehingga villi chorionik allantois terendam dalam darah induk. Jadi, darah induk dan darah embrio hanya dipisahkan oleh jaringan-jaringan penyusun villi, yaitu epitel, jaringan ikat, dan endotel dari pihak embrio. Kemudian adapun fungsi dari plasenta itu adalah yang pertama sebagai respirasi, yaitu pengambilan oksigen dari induk melalui sawar plasenta berlangsung dengan cara difusi dan CO2 berdifusi melalui sawar plasenta dari fetus ke induk. Yang kedua sebagai nutrisi, yaitu pengambilan air, garam-garam mineral, karbohidrat, protein, dan vitamin dari induk ke fetus. Yang ketiga yaitu sebagai proteksi terhadap virus dan bakteri. Keempat yaitu sebagai kelenjar endokrin. Plasenta menghasilkan hormon-hormon yang berperan penting dalam memelihara kelangsungan hidup embrio. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh plasenta antara lain yaitu yang pertama ada hormon chorionic gonadotropin. Hormon chorionic gonadotropin dihasilkan oleh sel-sel syncytiotrophoblast yang menyusun chorion. Hormon ini berfungsi untuk mempertahankan korpus luteum dalam ovarium untuk menghasilkan progesteron. Kemudian merangsang plasenta untuk menghasilkan progesteron. Chorionic gonadotropin pada manusia yaitu HGC atau Human Chorionic Gonadotropin. Mulai disintesis 2 minggu setelah fertilisasi dan mencapai puncaknya pada bulan ketiga kehamilan. Keberadaan hormon ini dalam urin merupakan dasar tes pada kehamilan. Yang kedua yaitu ada hormon progesteron. Hormon progesteron ini memiliki fungsi untuk memelihara agar endometrium uterus tetap tebal atau tidak luruh dan kaya pembuluh darah pada manusia. Hormon progesteron mulai disintesis oleh plasenta pada minggu keempat setelah implantasi. Menjelang kelahiran, produksi hormon ini menurun. Yang ketiga yaitu ada hormon estrogen. Pada manusia, hormon estrogen ini mulai dihasilkan oleh plasenta pada minggu keempat setelah implantasi. Selain itu juga dihasilkan oleh kelenjar fetus. Hormon estrogen berperan untuk memelihara kehamilan. Produksi estrogen terus meningkat sampai menjelang kelahiran pada bayi. Dan yang terakhir yaitu ada hormon chorionic somatopleura atau plasenta laktogen. Untuk merangsang perkembangan kelenjar susu, pada manusia hormon ini disebut dengan HCS atau Human Chorionic Somatotropin atau HPL, Human Placenta Lactogen. Baiklah, berikut tadi merupakan penjelasan singkat saya mengenai materi perkembangan jaringan ekstraembrional pada mata kuliah perkembangan hewan. Untuk teman-teman yang menonton, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan menambah wawasan bagi kalian semua.
Saya Kusnul Adinda Arisanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.